Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa umat Kristen itu menyembah patung. Saya melihat belakangan ini ada kebiasaan dari beberapa orang ustadz ya. Dalam ceramah-ceramah mereka selalu menyinggung keyakinan agama lain. Kayaknya menjadi sebuah tren gitu ya di antara mereka. Kayaknya mereka mungkin merasa heroik atau hebat kalau mereka menyerang keyakinan agama lain. Saya nggak tahu apakah itu alasan mereka. Yang jelas seolah menjadi sebuah komoditas dalam setiap ceramah-ceramah. Contohnya seperti Ustadz Abdul Somad, kemudian si Khalid Basalamah, ada juga Yahya Waloni, dan juga beberapa ustadz-ustadz lain yang mungkin kalau kita urutkan tuh banyak banget lah ya. Ini yang menarik ya. Sebenarnya motivasi mereka tuh cuma satu ya, karena mereka lebih dikenal karena keberanian mereka menyerang agama lain. Otomatis itu akan menaikkan pamor mereka juga ya, dan sering diundang kemana-mana. Barangkali seperti itu ya. Tapi menurut hemat saya, kalau orang-orang seperti ini dibiarkan terus-menerus ya, pastinya dia akan merobek kebinekaan dan keragaman beragama di Indonesia. Ya, barangkali beberapa waktu terakhir ini tidak ada reaksi yang keras terhadap mereka. Bahkan non-muslim yang sering disinggung keyakinannya pun tidak melakukan reaksi keras seperti halnya beberapa oknum umat muslim yang begitu disinggung keyakinannya mereka akan bereaksi keras. Bahkan ada yang melakukan demo berjilid-jilid. Apakah ini suatu kondisi yang adil atau enggak ya tergantung perspektif masing-masing ya. Karena kalau menurut hemat saya, sebaiknya juga umat non-muslim yang selama ini tersinggung dengan kelakuan oknum-oknum ustadz seperti ini juga melaporkan secara hukum. Tujuan pelaporan kepada kepolisian itu adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penistaan agama itu tidak diselesaikan di jalanan lewat demonstrasi atau demo berjilid-jilid ya. Dengan adanya upaya hukum ini memberikan pelajaran juga, memberikan teladan juga bahwa persoalan-persoalan apapun di negara ini bisa diselesaikan secara hukum. Nah, untuk masalah bagaimana prosesnya, apakah cepat atau tidak, kemudian apakah tindak lanjut atau tidak, setidaknya memberikan catatan buat kita semua ya. Kalau memang hal-hal seperti ini dibiarkan terus-menerus, pastinya juga akan membesar dan menjadi bom waktu. Ya, saya berharap orang-orang seperti Khalid Basalamah dan UAS ini dilaporkan terus-menerus agar mereka juga akhirnya jengah sendiri. Ya meskipun ada resiko-resiko juga ya kalau non-muslim itu melaporkan ustadz-ustadz yang populer dan terkenal dan mempunyai jemaah banyak. Tapi upaya apalagi yang bisa dilakukan selain upaya hukum, karena inilah jalur yang sah dan legal. Semoga apa saya berikan bermanfaat.